Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana mekanisme atau cara melakukan mantra penciptaan 21 hari. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapatkan banyak sekali keajaiban-keajaiban rezeki, dari rezeki yang terduga sampai rezeki yang tidak terduga, dari rezeki yang kecil sampai rezeki yang besar. Ini bukan ilmu semoga, ini bukan ilmu insya Allah, adalah kepastian. Siapapun yang menerapkan panduan ini pasti hidupnya akan berubah, penuh dengan keberlimpahan, keajaiban, dan semuanya penciptaan-penciptaan yang teman-teman create, yang teman-teman buat bisa terjadi dengan cepat, ajaib, dan menyenangkan. Saya akan mulai membacakan, ada pelajaran yang pertama, curuh mandi air garam grosok atau air garam kasar. Tata caranya bagaimana pada saat mandi itu dan tujuannya untuk apa ya? Mandi air garam ini sebenarnya untuk membersihkan energi negatif di dalam diri, membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam pikiran, yang ada di hati, yang tertanam di masa lalu, terprogram di kepala kita. Itu semuanya kita beresin, serta untuk menghilangkan energi negatif dari luar yang menyerang tubuh dan kehidupan kita gitu. Jadi sekali lagi ini untuk pembersihan gitu ya. Setelah mandi diharapkan teman-teman sudah merasa siap untuk diganti dengan program yang baru gitu. Selamat tinggal program yang lama dan seterusnya begitu. Mandinya seperti biasa teman-teman pada saat mandi begitu. Siapkan ada bak mandi, terus kemudian ngambil ember begitu ya. Kalau jangan di ini bak mandi yang besar gitu ya, ambil ember aja. Terus taruh 1 genggam garam yang kasar, kemudian masukkan dalam bak lalu aduk. Masukkan dalam ember lalu diaduk gitu. Ketika sudah diaduk, siramkan air menggunakan gayung dari ujung rambut hingga ujung kaki, sambil berdoa di dalam hati ya. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan mandi garam ini, semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku maupun yang di luar tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari tubuhku, maka keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun dari sumber yang tak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk dalam kehidupanku dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ada catatannya begini. Kalau misalnya ya doa kan diulang-ulang gitu ya, sampai kemudian air garam dalam bak itu habis gitu, lalu dibilas dengan air bersih sampai sebersih-bersihnya gitu. Kemudian misalnya ya catatannya, ketika kemudian ada tubuh yang dinilai misalnya bermasalah, misalnya lututnya sakit, tepuk-tepuk aja gitu, lebih sering dan lebih kuat gitu pada saat proses mandi tadi gitu. Nah, saya perlu mengingatkan dalam proses mandi ini, sahabat semuanya, setiap orang itu kan memiliki masalah yang berbeda-beda gitu. Ada yang masalahnya itu ringan, ada yang masalahnya agak berat, ada yang masalahnya sangat berat. Nah ini waktu mandinya beda-beda. Bagi teman-teman yang masalahnya enteng gitu ya, ringan, itu mandi air garamnya ini di sore hari ya, sebelum maghrib ya. Bagi yang masalahnya agak berat, itu di atas maghrib sampai jam 12 malam. Tapi bagi yang sangat parah, misalnya hutang ratusan juta dan seterusnya begitu, ini mandinya disarankan jam 3 dini
hari gitu. Tentu waktu itu memiliki tingkatan bagaimana supaya doa bisa powerful gitu ya, maka yang kondisinya sangat berat disarankan untuk dilakukan jam 3 dini hari gitu. Itu untuk pelajaran pertama buat sahabat semuanya. Sekarang aku langsung masuk ke pelajaran yang kedua. Ini tentang tata cara doa dan amalan doa 21 hari untuk mengundang keajaiban. Nah, di dalam proses 21 hari ini, jika kemudian pada hari ketiga atau ke hari ke-6, teman-teman ternyata lupa, di hari ke-7 nggak melakukan. Nah, ini harus diulangi lagi dari nol, harus kembali lagi ke hari pertama. Ini pelaksanaan doanya, panjatkan doanya di sepertiga malam, tepat pukul 3.15 dini hari kayak orang tahajud gitu ya. Jadi kondisi pikiran masih sangat fresh gitu. Tanpa alas kaki, jadi teman-teman diminta melepas sandal di luar rumah gitu ya. Kaki langsung menginjakkan tanah, jadi nggak boleh ada semen, nggak boleh ada cor, nggak boleh di jalan beraspal gitu, harus benar-benar terhubung langsung dengan tanah gitu. Lakukan di luar rumah langsung menghadap langit, jadi ini outdoor, jadi harus bisa menatap langit ke atas. Bagaimana Mas jika kemudian hujan? Ya kalau hujan di teras rumah yang masih bisa menatap langit ya. Di teras rumah gak apa, yang penting masih bisa menatap langit. Itu jika kondisinya hujan. Baca doanya pelan-pelan aja sambil dihayati berulang-ulang, sambil menepuk-nepuk badan, dada gitu ya. Kemudian ditepuk pelan-pelan dari kepala hingga kaki selama 30 menit gitu. Jadi sambil membaca kalimat doanya, tepuk-tepuk mulai dari kaki mulai dari kepala sampai ke kaki, ditepuk pelan-pelan gitu. Lalu doanya bagaimana? Doanya sama seperti yang tadi. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun dari sumber yang tidak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima, dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Jadi redaksi kata-katanya ini memang benar-benar sudah didesain bagaimana supaya kita benar-benar sudah merasakan, seolah-olah itu sudah merasakan. Vibes bahagianya dimunculkan gitu. Jadi bukan lagi semoga gitu ya, tapi benar-benar seolah-olah apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu sudah terjadi di dalam diri kita, dan saat itu juga kita bisa merasakan vibrasi bahagianya gitu ya. Baik sahabat, saya langsung masuk ke pelajaran yang ketiga. Ini tentang amalan mandi daun pandan, minimal selama 21 hari juga ya. Kalau tadi kan membuang energi yang negatif, nah kalau sekarang memancarkan energi yang positif gitu. Jadi kalau di dalam dunia Thorikot itu hampir sama ya. Ada mekanisme pembersihan, kemudian ada mekanisme pengisian. Nah, yang pertama dalam proses mandi daun pandan, sahabat, yang pertama siapkan daun pandan. Ini teman-teman bisa menyiapkannya berapapun, yang penting jumlahnya itu ganjil. Yang pertama mungkin bisa nyiapin 3 daun gitu ya, 7 daun, 9 daun, 11 helai daun. Kemudian itu dimasukin ke bak mandi. Daunnya boleh diganti setiap 1 sampai dengan 3 hari sekali gitu. Mau hari itu diganti juga boleh, nunggu 3 hari juga tidak ada masalah gitu. Teknis mandinya seperti apa? Biasa kayak orang mandi biasanya teman-teman, tanpa
pakai daun pandan gitu. Jadi tidak ada pakem yang pasti begitu ya, kondisional gitu. Itu untuk pelajaran yang ketiga, supaya memancarkan energi yang positif, energi yang selaras dengan semesta, energi yang membuat teman-teman disukai atau dikejar-kejar uang. Masuk pada pelajaran keempat, amalan doa mencipta melalui tulisan dan lisan gitu. Jadi ada scripting teman-teman ya. Teman-teman disuruh ngambil kertas kosong, kemudian di situ ada bolpen yang baru. Kenapa? Karena ini teman-teman ingin mengawali ya, membuka lembaran hidup yang baru, mungkin secara teknis juga menggunakan ballpoint yang baru begitu. Lakukan amalan ini waktunya sekitar jam 12 malam sampai jam 3 dini hari gitu. Jadi ini waktunya harus sama gitu ya. Kalau misalnya jam 12 terus, jam 3 dini hari, jam 3 dini hari terus gitu. Tulis ya sebanyak 55 kali gitu ya, selama 5 hari gitu. Jadi teman-teman disuruh menuliskan ya amalan doa mencipta tadi melalui tulisan dan lisan. Doanya seperti apa? Habis ini akan saya bacakan ya. Sekali lagi saya ingatkan, kertasnya kalau bisa bukunya baru, ballpoint baru. Lakukan amalan ini tepat waktu di waktu yang sama sebanyak 55 kali selama 5 hari antara jam 12 sampai jam 3 dini hari. Yang ditulis apa? Sambil dibaca ya, karena ini mencipta melalui tulisan dan lisan gitu. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ya, ini tolong dibaca dan dihayati. Pendapatanku sebesar 100 juta rupiah misalnya, atau 500 juta rupiah misalnya. Di bulan Agustus tahun 2024 ini telah tercapai dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu, sebutin aja penghasilannya, nggak usah berpikir terlalu lama. Yang menurut teman-teman oke dan teman-teman yakin ya, spontan tanpa mikir dan tidak perlu ini kira-kira nanti caranya bagaimana, itu tidak perlu ya. Sesimpel itu sahabat semuanya. Dan yang terakhir di pelajaran yang kelima, kumpulkan 9 lembar uang dengan seri nomor ganjil sebanyak 9 lembar. Jadi ini tidak boleh sengaja ditukar, itu nggak boleh ya. Tidak boleh nyari-nyari juga nggak boleh gitu. Dialami saja, tiba-tiba nggak terduga ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang seri ganjilnya, oh ada 2 gitu, 100 ribuan ada 2 gitu, oke. Jadi itu bisa nanti dikumpulin. Kalau sudah 9 lembar bagaimana? Jika sudah terkumpul 9 helai, 9 lembar ya, bahwa uangnya berjumpa dengan Pak Niko untuk didoakan dan dibukakan rekening semesta. Kalau sudah terkumpul 9 lembar uang dengan seri ganjil tadi, bisa dihadapkan dengan Pak Niko untuk didoakan dan dibuka rekening semestanya begitu. Itu sahabat-sahabat panduan mantra penciptaan atau amalan penciptaan selama 21 hari. Terima kasih. Semoga bermanfaat, membawa arti dan guna buat sahabat semuanya.